wabarakatuh. Tadi Pak Haji Marmo ngasih pantun, saya juga mau ngasih pantun. Haji Sulam ketemu Bu Mega. Ngapain nih? Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Mau masuk surga? Ada yang nggak mau masuk surga? Nggak ada ya, pasti semuanya mau masuk surga. Kalau masuk surga yang besok mau? Ketawa, mikir ya. Soalnya ada syaratnya, harus mati dulu gitu. Satu lagi pantunnya nih, Haji Sulam banyak uangnya. Yang jawab salam, saya doain dilunasi utang-utangnya. Amin. Yang kerja kaminya berarti banyak utangnya. Suara hati ya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Kifah beserta pengurus jajarannya, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, anak-anak, jamaah Masjid Al-Kifah yang insya Allah semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur pada Allah seraya senantiasa memuja dan memujinya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan dengan izin Allah, qadarullah, kita semuanya pada hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, acara iftar jama'i yang insya Allah dengan acara ini semakin mempererat ukhuwah, menguatkan hubungan antara pengurus dan jamaah Masjid Al-Kifah insya Allah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada sang junjungan manusia pilihan, manusia terbaik yang Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwatu iman, as-saimun was-saimat, hadirin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah sampai ke hari 16 dan malam udah masuk hari ke-17 ya. Makanya di beberapa masjid mengadakan acara nuzulul Quran ya, sebagai peringatan malam diturunkannya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan menurut beberapa riwayat. Ada juga riwayat menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 23 Ramadan. Ada yang mengatakan pada tanggal 27 Ramadan. Tapi yang jelas Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, terlepas dari perselisihan penentuan tanggal diturunkannya Al-Quran, yang terpenting bagi kita substansinya adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, supaya kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah dan tidak tersesat jalan dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi nggak kerasa Ramadan yang tadinya selalu kita rindu, kita tunggu-tunggu, ketika kita jalani ternyata begitu cepat berlalu. Udah hari 16 lagi ya. Kalau anak-anak pas senang tuh, asik, tinggal 14 hari lagi lebaran. Soalnya apa? Bakal dapat THR ya.
Bapak-bapak juga yang masih gajian, ya belum pensiun, senang juga tuh. Ya bentar lagi tuh dapat THR. Yang pensiunan juga, insya Allah dapat juga, ya. Ya min haitsu la yahtasib, ya. Dari jalan yang tidak diduga-duga. Ikhwatu iman, as-shaimun was-shaimat, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita melihat tadi betapa anak-anak kita, generasi penerus kita, ya, yang berusaha kita didik. Mudah-mudahan mereka betul-betul menjadi kebanggaan umat dan bisa menerus perjuangan kita untuk menegakkan al-Islam. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan kepada saya pribadi dan kita semuanya tentang tujuan atau harapan dari diwajibkannya ibadah puasa kepada kita semuanya. Dan ini akan menjadi barometer apakah kita berhasil atau tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam ayat perintah puasa surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, Allah menyebutkan 3 harapan diwajibkannya ibadah puasa Ramadan. Harapan pertama di surat Al-Baqarah ayat 183. Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Terhafal semua kayaknya. Supaya kalian bertakwa. Kemudian harapan yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 185. La'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur. Kemudian harapan yang ketiga di surat Al-Baqarah ayat 186, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk. Setiap kalimat ini Allah rangkai dengan kata la'alla. La'alla dalam bahasa Arab itu bermakna taroji, memiliki arti harapan. Jadi ada harapan-harapan yang Allah inginkan dengan diwajibkannya ibadah puasa Ramadan kepada kita semuanya. Kemudian Allah menyebutkan harapan itu dengan menggunakan fi'il mudhari, ya. Tattaqun, kemudian tashkurun, tahtadun, itu semuanya bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris itu present, ya, future tense. Jadi kalimat atau kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Makanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang memiliki dimensi kekinian dan yang akan datang. Jadi bukan hanya untuk sekarang, tapi yang akan datang juga, ya, diharapkan ada efeknya, ada pengaruhnya dari ibadah puasa. Kemudian di ayat perintah puasa ini, ya, diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ya ayyuhalladzina itu merupakan seruan yang kata para ulama memiliki dua makna. Yang pertama arti dekat dan yang kedua arti jauh. Arti dekat ketika seruan itu kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu menunjukkan kedekatan hubungan orang-orang beriman dengan Allah. Allah itu dekat sama orang-orang beriman. Allah itu sayang sama orang-orang beriman. Makanya seruan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah merupakan panggilan sayang. Makanya nggak pantas kita udah dipanggil sayang tapi kita malah membangkang, nggak mau melaksanakan perintah yang Allah berikan. Misalnya kita dengan sengaja tidak mau berpuasa, makanya disebutnya fasik. Kemudian yang kedua, seruan itu memiliki arti jauh ketika
menyeru kepada orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru, ya, la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini menunjukkan jauh bahwa Allah itu jauh sama orang kafir. Orang kafir itu gak disayang sama Allah. Orang kafir itu akan mendapatkan azab dari Allah sebagai hukuman dari kekafirannya. Nah, kemudian uniknya lagi, mau kewajiban atau diwajibkannya perintah ibadah puasa ini Allah menggunakan kata kutiba. Dalam bahasa Arab, kutiba itu arti asalnya dari kataba yang tubuh, kitaban, katibun, maktubun, uktub la taktub, ya. Maktabun, miktabun, kutiba yuktabu. Kataba dalam bahasa Arab, kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, itu artinya menulis. Menulis itu artinya menyusun huruf demi huruf sehingga merangkai sebuah kata yang memiliki makna. Makanya puasa juga ibadah yang saling berkaitan, berkesinambungan, tidak boleh diputus, harus sebulan penuh. Ya. Beda dengan puasa sunnah yang lain. Ya. Beda dengan puasa-puasa yang lain. Puasa Ramadan itu harus bersambung, nggak boleh diputus, harus full 30 atau 29 hari. Kalau misalnya udah kelihatan hilal Idul Fitri-nya tanggal 1 Syawal di tanggal 29, maka kita lebaran. Kalau belum kelihatan berarti disempurnakan menjadi 30. Makanya dengan kata kutiba. Dan Allah menggunakan kata kutiba itu hanya 4 kali dalam Al-Quran. Dan semuanya ada di surat Al-Baqarah. Kutiba yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 178, perintah tentang hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, ya, ditetapkan atas kalian hukum qisas dalam peperangan. Kemudian kutiba yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 180 tentang anjuran memberi wasiat ketika kita akan meninggal. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyati lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Kemudian kutiba yang ketiga itu di surat Al-Baqarah ayat 183, perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian kutiba yang keempat itu di surat Al-Baqarah ayat 216, yaitu perintah perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang walaupun kalian membenci peperangan itu. Jadi unik, ya. Pertama, kita dipanggil dengan panggilan sayang, ya, menunjukkan kedekatan Allah dengan orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kutiba, bukan furiḍah, ya, bukan difardukan, tidak kata wajibah, diwajibkan, tapi kutiba. Dan kata kutiba di Al-Quran cuma 4 dan semuanya ada di dalam surat Al-Baqarah. Kembali kepada harapan-harapan yang Allah inginkan dari kita, ya, bahwa disyariatkan ibadah puasa. Yang pertama harapannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Takwa itu kata para ulama, ya, imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahillah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan dengan puasa diharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Takwa itu dekat dengan Allah, taqarrub ilallah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah. As-shaumu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Puasa itu rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Jadi yang
tahu kita puasa atau enggak itu cuma kita dan Allah. Bisa aja kita ngaku sama orang saya puasa, kita diam-diam ngumpet makan. Kalau kata anak zaman sekarang mokel, ya, tahu nggak Pak Bu mokel? Ya. Itu dari bahasa Jawa sebenarnya, ya. Buka puasa diam, ngumpet, ya. Kalau di Sunda itu ada lagunya tuh Doel Sumbang, ya. Batur sahur, milu sahur, batur buka, milu buka, ya. Ngaku puasa, berat-berat jajan samangka. Artinya Ya ngakunya puasa, diam-diam dia makan es krim. Dan banyak sekarang juga, ya. Kalau kita lewat, ya, di warteg-warteg itu banyak kaki-kaki misterius, kaki tanpa badan, ya. Pulang-pulang kan kenyang. Makanya, ya, ibadah puasa itu pahalanya Allah berikan unlimited, tidak terbatas, terserah Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah pernah berfirman, ya, kullu amali ibni adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam atau manusia itu untuk dia, kecuali saum. Saum itu untukku dan aku yang akan memberi pahala kepada dia sesuai dengan kehendak aku. Kalau sholat makan jelas, kalau sendirian dapat 1 derajat, kalau berjamaah 27 derajat. Kalau puasa enggak, karena puasa, ya, tadi ibadah sirriyah, rahasia dari Allah, melatih kejujuran. Kalau pemimpin-pemimpin kita pada rajin puasa, ya, misalnya diundang-undangkan, ya, setiap pejabat harus melaksanakan puasa Senin Kamis misalnya, insya Allah bakal jujur semua. Ya, salah satu contohnya, ya, salah satu warga Indonesia terbaik, ya, orang Indonesia terbaik yang pernah jadi presiden yang keberapa? Presiden Habibie, presiden ketiga, ya, setelah Soeharto. Beliau jadi presiden mulus-mulus aja. Ya walaupun banyak yang nggak suka, tapi walaupun beliau menjadi presiden hanya beberapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun, tapi beliau bisa melakukan gebrakan yang luar biasa. Yang tadinya Indonesia mengalami moneter itu beliau bisa atasi dan tidak terjerat korupsi apapun. Karena beliau adalah orang yang istiqomah melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis sampai dia jadi presiden, bahkan sampai wafat. Makanya, ya, ibadah saum itu melatih kejujuran. Kita jujur nggak nih? Dan Allah juga memberikan keistimewaan, ya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, fil jannati samaniyata abwab fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaim. Di surga itu nanti ada 8 pintu, dan di antara pintu-pintu itu ada satu pintu yang diberi nama pintu ar-rayyan, dan tidak ada yang bisa masuk melalui pintu itu kecuali as-shaimun, orang-orang yang puasa. Jadi orang puasa banyak sekali keutamaan dan keistimewaannya, ya. Diberikan pahala yang unlimited. Kemudian yang kedua, diberikan pintu khusus. Kalau bahasa kita mah pintu VIP, ya, nggak usah ngantri, ya. Jadi ada jaminan masuk surga bagi orang-orang yang puasa. Tapi dengan catatan. Apa catatannya? Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan hanya mengharap ridha Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi yang menjadikan dia masuk surga karena diampuni dosanya. Dan syarat diampuni dosa adalah melakukan puasa itu atas dasar iman dan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Jadi kalau kita puasa bukan atas dasar iman, hanya rutinitas tahunan gitu, atau nggak enak sama orang, nah berarti puasanya tertolak. Dan ini menjadi syarat semua ibadah kepada Allah. Dan ini juga yang dijadikan setan ya, sebagai celah untuk mengganggu kita, membengkokkan niat kita dari atas dasar iman dan hanya mengharap ridha Allah. Makanya ya, salah satu perusak amal bagi setiap manusia itu adalah riya. Kalau bahasa sekarang flexing, pamer gitu ya. Dan Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada kita dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebuah hadis yang sangat panjang disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat ada 3 golongan yang pertama masuk neraka. Dan 3 golongan ini, mereka ini bukan orang biasa, tapi 3 golongan ini adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan utama. Kata Rasulullah, yang pertama akan didatangkan seorang yang mati syahid. Dia berjihad di jalan Allah. Kemudian Allah perlihatkan kepada dia apa yang dilakukannya, dan dia mengatakan bahwa aku berjuang hanya untuk mencari ridha Allah. Tapi apa kata Allah? Kazzabta, kamu dusta. Kamu berperang bukan karena ingin mendapatkan ridhoku, tapi kamu karena ingin disebut pemberani, mendapat gelar pahlawan. Melenceng niatnya. Maka Allah memanggil malaikat Malik, seret dia, lemparkan ke neraka. Masya Allah. Padahal amalan jihad itu amalan sangat utama. Ketika dia mati saja itu 72 bidadari memperebutkan jasadnya. Bahkan jasad seorang yang mati syahid itu nggak perlu dimandikan karena dianggap suci. Dan di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang mati syahid itu bisa mengajak 72 keluarganya untuk masuk surga. Tapi ketika melenceng niatnya itu sedikit, bukan karena Allah, bukan karena iman, akhirnya amalan utama itu sia-sia. Kemudian didatangkan golongan yang kedua, yaitu orang yang berilmu dan mengajarkan Al-Quran. Allah perlihatkan amalan kepada dia, kemudian Allah bertanya kepada orang itu, dan orang itu mengatakan, aku menuntut ilmu untuk mencari ridhamu, dan aku membaca Al-Quran untuk mendapatkan ridhamu juga. Tapi kata Allah apa? Kazzabta, kamu dusta. Kamu menuntut ilmu hanya ingin disebut seorang alim, seorang ustadz, seorang ulama. Dan kamu baca Quran hanya ingin disebut sebagai qori. Wah, bagus tuh, merdu tuh, suaranya tuh enak dengernya tuh, cakep gitu ya. Maka Allah manggil malaikat Malik, seret dia, lemparkan ke neraka. Padahal ya, orang yang menuntut ilmu, orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan jaminan surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan sahal yaltamisu fihi al-iman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Nuntut ilmu itu jalan untuk memudahkan ke surga, tapi ternyata malah menjadi sebab dia masuk neraka ketika niatnya berubah, melenceng. Begitu juga membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu
yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penyelamat bagi para sahabatnya, bagi para pembacanya. Tapi ternyata keutamaan itu tidak bisa didapatkan dan semua amal itu sia-sia ketika tidak didasari iman dan ikhlas. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang Allah berikan harta yang lebih sehingga dia bisa bersedekah. Maka Allah perlihatkan kepada dia dan Allah mengatakan kepada dia bagaimana pendapat kamu. Dan orang yang mengatakan aku selama hidupku ya mengeluarkan hartaku untuk di jalan-Mu ya Allah. Tapi kata Allah apa? Kadzdzab. Kamu dusta. Kamu bersedekah hanya ingin disebut orang yang dermawan. Akhirnya apa? Dia diseret juga oleh malaikat, kemudian dilemparkan ke neraka. Padahal Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ya, sudah menyebutkan bahwa orang yang bersedekah itu akan mendapatkan pahala 700 kali lipat. Kata Allah, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang bersedekah jalan Allah itu seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai dan dari 7 tangkai itu menumbuhkan 100 biji lagi. Artinya setiap sedekah yang kita keluarkan, misalnya para donatur ya, sehingga terselenggaranya acara iftar jamaah ini luar biasa ini pahalanya. Itu akan Allah balas 700 kali lipat. Ya. Makanya saya yakin-yakinnya orang yang suka bersedekah, ya, suka memberikan donasi untuk acara-acara yang mulia seperti ini, Allah tidak akan pernah mengurangi hartanya. Bahkan sebaliknya Allah akan terus menambah hartanya. Saya yakin-yakinnya. Karena itu janji Allah. Nah, makanya kembali ya bahwa tadi supaya kita puasanya betul-betul menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, syaratnya iman dan wahtisaban ya. Kemudian harapan yang kedua, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Karena dengan berpuasa ini kita diajarkan, dilatih bagaimana merasakan rasanya lapar, rasanya dahaga yang mungkin ini dirasakan setiap hari oleh orang-orang yang fakir miskin. Sehingga tumbuh rasa empati, peduli untuk berbagi. Makanya puasa Ramadan juga ya disyariatkan zakat fitrah. Dan kata Rasulullah, syahrul Ramadan mu'allaqatun bainas sama'i wal ardi wa la yurfa'u ila Allah hatta illa bi zakatil fitr. Puasa orang yang pahala puasa Ramadan itu akan tergantung antara langit dan bumi, tidak akan diangkat kepada Allah illa bi zakatil fitr, kecuali disempurnakan dengan zakat fitrah. Makanya jangan lupa nanti zakat fitrah. Dan tentunya salurkan melalui Masjid Al-Tifah yang kita cintai, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungan Masjid Al-Tifah. Yang boleh-boleh saja ke tempat yang lain, tapi yang bagusnya karena kita berada di lingkungan Al-Tifah, ya kita membayar zakatnya, ya, khususnya zakat fitri, ya, di Masjid Al-Tifah. Dan dari ibadah puasa ini banyak sekali hikmah. Makanya Allah menggunakan kata kutiba. Kutiba itu fi'il madhi majhul, artinya sesuatu yang tidak diketahui. Allah ingin kita melaksanakan perintah, udah pokoknya kerjain, nggak usah banyak nanya. Adapun misalnya banyak hikmah yang tergali seiring berkembang ilmu pengetahuan. Ketika Rasul mengatakan sumu tasihu, ya, berpuasalah maka kalian akan sehat. Berapa menit lagi nih? Sampai buka? Apa enggak? Oke, singkat langsung. Yang ketiga, la'allakum tahtadun. Soalnya udah pada mulai melihat jammu semua ya. 15 menit lah. Ini bukannya kapan ya, nunggu azan. Ya.
Kemudian yang ketiga, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Bagaimana mendapatkan petunjuk? Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Makanya di ayat sebelumnya, ya, surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, juga sebagai penjelas, supaya hidup manusia itu terang benderang, gak gelap, gak jelas arah tujuannya. Nah, jadi sekali lagi ya, di pertengahan bulan Ramadan ini saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kita semuanya akan tujuan yang harus kita capai, harapan yang harus kita wujudkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 harapan ya yang Allah inginkan dari kita semuanya ketika Allah wajibkan ibadah puasa kepada kita semuanya. Yang pertama, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur terutama pada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan yang ketiga, supaya kita mendapat petunjuk. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan. Minum marjan pakai selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.